Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video aku kali ini aku akan membahas tentang kajian stilistika dalam puisi yang berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih itu kajian stilistika. Kajian stilistika adalah suatu pengkajian pada sebuah karya sastra dari aspek bahasa dan menganalisis makna bahasa yang digunakan. Nah, setelah mengetahui sedikit tentang stilistika, selanjutnya kita akan memulai untuk menganalisis kajian stilistika dalam sebuah puisi yang berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar. Nah, kajian stilistikanya akan kita mulai dari judul. Kita akan membahas kenapa penyair memilih judul Sajak Putih. Itu adalah karena diksinya. Analisisnya begini, sajak merupakan makna kiasan yang berarti suara hati si penyair, sedangkan putih memiliki arti atau lambang dari ketulusan dan kejujuran. Jadi, judul Sajak Putih berarti suara hati seseorang yang sangat tulus dan jujur. Dan inilah diksi alasan mengapa si penyair memilih judul Sajak Putih untuk judul puisinya. Lalu, kita lanjutkan untuk membahas bait yang pertama. Bait pertama berbunyi, bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Nah, dari bait pertama itu kita bisa menganalisis rimanya terlebih dahulu. Rima di dalam bait pertama ini adalah rima silang. Karena baris 1 sampai baris 4 terdapat huruf di akhir katanya yang bersilangan, yakni I, A, I, A. Lalu untuk penggunaan diksinya pada baris pertama, bait pertama. Diksi pada baris pertama yakni tari warna pelangi. Diksi itu digunakan untuk menggambarkan hati seorang pemuda yang sedang senang. Dan hal ini termasuk ke dalam majas personifikasi. Karena menggambarkan benda yang mati seolah-olah hidup. Pelangi merupakan benda mati yang dianggap seperti seolah-olah sedang menari. Lalu, baris kedua, bait pertama, berbunyi, kau depanku bertudung sutra senja. Kata kau depanku merupakan citraan visual penglihatan. Artinya, penyair melihat gadis itu berada di depannya. Lalu, kata sutra senja merupakan diksi yang digunakan untuk menggambarkan bahwa hal itu terjadi pada sore hari, tepatnya ketika senja. Dan baris kedua ini termasuk ke dalam majas anatonomasia. Artinya, menggunakan ciri fisik seseorang sebagai penggantinya. Lalu, pada baris ketiga, bait pertama yang berbunyi, di hitam matamu kembang mawar dan melati. Baris ketiga ini menggunakan majas metafora yang bersifat membandingkan secara langsung antara mawar dan melati yang menggambarkan sesuatu yang indah dan menarik. Lalu diksi yang digunakan ialah kata mawar dan melati. Maknanya ialah mawar yang merah melambangkan sebuah cinta, sedangkan melati yang putih melambangkan kesucian. Jadi, di dalam mata gadis tampak cinta yang suci. Dan pada baris keempat, bait pertama yang berbunyi, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Dalam baris keempat ini, kata harum rambutmu termasuk ke dalam citraan indera penciuman. Artinya, harum rambut sang gadis sampai ke indera penciuman penyair. Dan dalam baris keempat, majas yang digunakan ialah majas personifikasi. Karena menggambarkan rambut
yang benda mati seolah-olah hidup. Dalam kata, rambutmu mengalun bergelut senda. Lalu selanjutnya kita akan mengkaji bait kedua. Bait kedua berbunyi, sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka, air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menarik, menari seluruh aku. Rima pada bait kedua ini adalah rima pasang, karena untuk baris pertama bait kedua di ujung katanya adalah huruf A, dan baris kedua bait kedua adalah huruf A. Lalu baris ketiga bait kedua adalah huruf U. Lalu baris keempat bait kedua adalah huruf U. Jadi rimanya adalah A, U, U. Dan ini adalah rima pasang. Selanjutnya kita akan membahas tentang baris pertama bait kedua. Baris pertama bait kedua berbunyi, sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Sepi menyanyi merupakan diksi yang digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suasana yang terjadi pada saat itu, yakni sunyi. Tidak ada suara sedikit pun dari sang penyair untuk menyapa sang gadis. Dan sepi menyanyi termasuk ke dalam citra indera pendengaran. Lalu untuk diksi malam dalam mendoa tiba merupakan diksi yang menggambarkan kesunyian yang terjadi seperti halnya saat orang sedang berdoa dengan khusyuk di malam hari. Dan baris pertama bait kedua ini merupakan majas personifikasi. Lalu baris kedua bait kedua yang berbunyi, meriak muka, air kolam jiwa. Diksi ini digunakan untuk menggambarkan suasana dalam jiwa penyair yang seolah-olah berteriak seperti air kolam kena angin. Dan baris ketiga pada bait kedua, dan dalam dadaku memerdu lagu. Diksi yang digunakan adalah dalam dadaku memerdu lagu. Artinya, penyair berkata dalam hati perihal perasaannya kepada sang gadis. Lalu, baris keempat pada bait kedua yang berbunyi, menarik, menari seluruh aku. Diksi menari seluruh aku merupakan diksi yang dipilih oleh penyair untuk melambangkan kegembiraan karena penyair tertarik dan jatuh hati kepada sang gadis. Kegembiraannya digambarkan melalui kata menari, dan hal ini termasuk ke dalam citra visual penglihatan. Selanjutnya, bait ketiga yang berbunyi, hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak membelah. Dalam bait ketiga ini, rima yang digunakan adalah rima silang. Karena pada bait ketiga, baris pertama terdapat huruf A di akhir kata. Lalu pada baris kedua terdapat huruf H di akhir kata. Baris ketiga terdapat huruf A di akhir kata. Dan baris keempat terdapat huruf H di akhir kata. Jadi, bait ketiga merupakan rima silang yang berbunyi A, H,
H. Sedangkan pada baris pertama bait ketiga yang berbunyi, hidup dari hidupku, pintu terbuka. Pada baris pertama bait ketiga ini, diksi yang digunakan menggambarkan bahwa si aku merasa hidupnya penuh dengan kemungkinan dan ada jalan keluar, dan hal ini termasuk ke dalam majas repetisi karena penyair yakin bahwa dalam hidupnya kemungkinan ada jalan keluar. Lalu baris kedua pada bait ketiga yang berbunyi, selama matamu bagiku menengadah. Diksi yang digunakan pada baris kedua ini menggambarkan bahwa si gadis masih mencintai penyair karena si gadis masih mau menatap penyair. Lalu baris ketiga pada bait ketiga yang berbunyi, selama kau darah mengalir dari luka. Diksi darah mengalir dari luka menggambarkan bahwa si gadis merasakan sebuah rasa sakit. Namun, penyair masih penuh harapan kepada sang gadis selama si gadis masih hidup. Dan pada baris keempat, bait ketiga yang berbunyi, antara kita mati datang tidak membelah. Diksi yang digunakan adalah kata mati, digambarkan dengan huruf M kapital, yang menggambarkan bahwa sampai kematian tiba pun keduanya masih saling mencintai dan tidak akan terpisahkan. Nah, itu dia pengkajian stilistika dari puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Aku memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.